Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam seri Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami akan memulai pelajaran kami dalam Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan kiranya memberikan urapan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kerohanian kami semakin bertumbuh, semakin lebih kuat dan lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-7 dengan judul Misi kepada Sesama Saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai ayat inti dari pelajaran kita untuk pekan ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ikhtisar dari pelajaran kita untuk pekan ini, dikatakan kita membaca perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Lukas pasal 25 sampai 37. Dan mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 29 dikatakan, dan siapakah sesamaku manusia? Apakah menanyakan atau menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang pribadi, siapa sesamaku manusia, mengubah fokus atau prioritas dari seorang yang membutuhkan bantuan dari seorang yang menyediakannya? Apakah pergeseran fokus seperti itu berisiko mengubah pekaburan dan prinsip yang Yesus ingin kita pahami dan praktekkan? Selanjutnya kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 36 Bapak Ibu sekalian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang telah jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan Yesus berfokus pada orang yang dirampok, luka-lukanya dan kebutuhannya. Yesus memusatkan perhatian pada orang yang dirampok dan dianiaya dan bagi orang yang diberikan pertolongan. Yesus juga membandingkan dengan mereka yang punya kesempatan menolong tetapi mengabaikannya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 37. Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti yang Yesus tunjukkan, menjawab pertanyaan dengan benar tidaklah cukup Bapak Ibu sekalian. Dalam petunjuknya kepada ahli Taurat, Yesus menekankan pentingnya tindakan ketika menerapkan Injil. Artinya, kita harus menjadi tangan dan kaki tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai komentar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, terlebih dahulu kita membahas dari topik kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita menjadi bagian dari umat Allah, kita akan melihat masalah dari setiap anggotanya dan kita akan mengalami apa artinya hidup bersama mereka
dan juga menderita bersama mereka, Bapak Ibu sekalian. Kita dapat berharap bahwa saat kita menderita bersama umat Allah, kita harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita juga harus menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Banyak masyarakat yang menderita dan membutuhkan bantuan. Bisakah kita mencari tahu siapa yang membutuhkan bantuan kita sebagai sesama? Apakah gereja saya meringankan penderitaan mereka yang membutuhkan? Atau apakah kita berkontribusi pada penderitaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian? Patut dicatat, Bapak Ibu, bahwa kata-kata Yesus dalam Matius pasal 23 cukup keras, diberi penekanan kebenaran mengenai situasi dan isi keagamaan Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kata-kata Yesus juga ditujukan untuk pemulihan umatnya, sehingga umatnya dapat menjadi sesama yang berbelas kasih. Yesus ingin umatnya memahami hukumnya dengan cara yang baru, Bapak Ibu sekalian. Dia ingin Israel untuk fokus pada Tuhan dan juga pada sesama mereka. Maksud Yesus adalah bahwa Israel harus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37, Bapak Ibu sekalian. Hukum ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Tetapi perintah kedua adalah lanjutan dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39. Kejujuran dan keadilan, kasih dan kepedulian tidak dapat dilakukan oleh seseorang saja, Bapak Ibu sekalian. Itu harus mau dipraktekkan dan dilaksanakan oleh gereja sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu. Kita lihat dalam topik yang berikutnya. Para nabi perjanjian lama sebagai pembela sesama. Nabi-nabi perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, sangat terang-terangan mengenai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan sesama atau dengan mereka yang membutuhkan kesembuhan dan keselamatan. Hukum dan peraturan itu yang diucapkan melalui para nabi adalah cara Allah menyampaikan kehendaknya bagi Israel untuk bersaksi kepada sesamanya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Para nabi harus melayani sebagai pemberita Injil, Bapak Ibu sekalian. Menjadi juru bicara melawan semua ketidakadilan dan kejahatan. Para nabi mendesak orang-orang dan para pemimpin untuk mengusahakan keadilan, membela yang tertindas, membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Ini yang bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 17. Dan melarang penindasan janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Zakaria pasal 7 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para nabi juga mengecam keras semua ketidakadilan. Elia dikatakan menegur Raja Ahab karena membunuh Nabot dan mencuri kebun anggurnya. Amos mengecam para penguasa Israel karena sebagai imbalan menerima suap, mereka menginjak-injak orang miskin, menindas yang membutuhkan, dan menyangkal keadilan bagi yang tertindas. Gantinya membiarkan keadilan mengalir seperti sungai dan kebenaran seperti aliran yang tidak berhenti. John R. Stott, Decisive Issue Facing Christians Today, Terrytown, Fleming, Revel Company, tahun 1990, halaman 236.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, struktur dan masyarakat Israel menjunjung tinggi kerja, mencela kemalasan, mengharapkan para ayah untuk melatih anak-anak laki-laki agar memiliki keterampilan tangan, mendorong prinsip timbal balik dan keadilan, serta menunjukkan kepedulian yang aktif terhadap sesama, dan terutama menghormati martabat pria maupun wanita yang memiliki gambar Allah. Ditulis oleh Arthur F. Glaser, Announcing the Kingdom, the Story of God's Mission, the Bible. Grand Rapids Baker Academic 2003 halaman 88. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selain itu, ibadah dan ketaatan kepada Allah berhubungan langsung dengan keadilan dan kedermawanan, Bapak Ibu sekalian. Hal ini berjalan beriringan sama seperti keadilan dan belas kasih kepada sesama terkait dengan berjalan bersama Tuhan dengan rendah hati. Semua petunjuk dan peraturan untuk kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap orang miskin, orang asing, yatim piatu, janda, dan yang lemah berasal dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia yang merawat anak-anaknya, yang menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan kepada siapapun yang membutuhkannya, Bapak Ibu sekalian. Dalam gema dari pekabaran Alkitab, seorang penulis meringkaskan pengajaran Injil untuk merawat orang dengan cara seperti ini. Berbicara tentang kemiskinan berarti menjamah hati Allah. William Robert Domeris, Touching the Heart of God, The Social Construction of Poverty Among Biblical Pressures. New York, T.N.T. Clark 2007 halaman 8. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali sebuah pertanyaan diajukan. Bagaimana sesama saya yang seringkali adalah orang miskin, tunawisma, dan pengangguran dapat ditolong untuk mendapatkan berkat-berkat pemeliharaan Allah dan menjalani kehidupan yang Yesus inginkan untuk manusia jalani? Berikut ini adalah pernyataan dari Ellen G. White yang menjelaskan pokok permasalahan ini. Dikatakan, sekiranya manusia mau lebih memperhatikan pengajaran firman Allah, mereka akan menemukan pemecahan dari persoalan-persoalan yang membingungkan mereka itu. Banyak yang dapat dipelajari dari Perjanjian Lama menyangkut permasalahan perburuhan dan pertolongan kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Dalam rencana Allah Israel, setiap keluarga harus mempunyai tempat tinggal yang cukup lahan untuk digarap. Dengan tersedianya sarana dan dorongan untuk hidup yang berguna dan mandiri, belum pernah ada penemuan manusia yang pernah memperbaiki rencana itu. Karena dunia meninggalkan rencana itu, maka yang lebih besar dari kemiskinan dan keadaan yang menyedihkan terjadi dewasa ini. Ini tertulis dalam Ellen G. White, Hidup yang Terbaik, halaman 163 sampai 164. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran dan petunjuk dari sudut pandang Allah mengenai sesama yang memerlukan. Tuhan ingin kita berhubungan firman-Nya sehingga kita dapat menjadi alat kemurahan kasih-Nya bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pengharapan. Terlebih yang kaya terikat oleh ikatan rasa simpati dan suka menolong. Ellen G. White, Hidup yang Terbaik, halaman 170. Saudara-saudara sekalian, kebersamaan menjadi berkat bagi kedua kelompok. Itu akan membantu yang miskin maupun yang kaya dalam memahami rencana keselamatan Allah dan akan menunjukkan fakta bahwa kehidupan penuh kebajikan akan mengungkapkan kebenaran rohani yang dapat dipahami hanya
ketika berada di tengah kesusahan dan penderitaan. Hanya dengan kasih dan kita yang pertolongan dapat membuktikan ketulusan kasih kita kepada Kristus. Pelayanan misi yang sejati datang dari kasih kita kepada Juru Selamat, suatu perasaan yang memperkuat gagasan bahwa keberadaan seringkali lebih penting daripada memberi atau sekedar melakukan perbuatan baik bagi mereka yang membutuhkan atau yang miskin, Bapak Ibu sekalian. Pekabaran Perjanjian Lama adalah panggilan untuk gaya hidup etis yang dicontohkan dalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan mengikuti prinsip-prinsip Allah melalui menjalani kehidupan bersaksi, menolong, dan mengasihi sesama dan mereka yang membutuhkan seperti diri Anda sendiri. Ditulis oleh Jiri Moskala, Misi Umat Allah dalam Perjanjian Lama, Journal of Adventist Theological Society, tahun 2008, halaman 58. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, topik yang berikutnya yaitu hidup dan misi Yesus. Pelayanan kasih yang diwujudkan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus adalah contoh terbaik yang ada bagi para murid, rasul, pengikut, dan orang percaya baru dari gereja mula-mula pada zaman Rasul Paulus. Yesus yang disebut dengan Immanuel tinggal di antara pria dan wanita untuk memulihkan dan menyelamatkan, menyembuhkan dan mengampuni dengan cinta yang bahkan lebih kuat dari kematian itu sendiri. Perhatiannya yang khusus kepada sesama, orang lain termasuk yang membutuhkan, yang miskin, yang sakit, yang kerasukan setan, orang asing, dan banyak lainnya, menyebabkan anak Allah mencurahkan sebagian besar waktu dan tenaganya untuk menyembuhkan dan merawat mereka semua selama pelayanannya di bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Ajaran Yesus selalu dibenarkan oleh tindakannya, dan pelayanan penyembuhannya atau keselamatan meneguhkan apa yang dia khotbahkan. Ajarannya adalah pelayanan pemulihan yang menjadikan manusia sehat dalam tubuh, jiwa, dan pikiran. Yesus datang untuk menyatakan karakter Allah kepada umat manusia yang telah jatuh, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan melakukan itu, dia memungkinkan pemulihan gambar Allah dalam ciptaannya. Ketika kebutuhan baik anggota gereja maupun bukan anggota gereja terpenuhi, ketika kita menjadi sesama orang miskin dan memperhatikan kebutuhan mereka, ketika kita melihat yang lapar dan haus serta memberi mereka makan, ketika kita memberi pakaian kepada yang telanjang dan mengunjungi yang dipenjara, maka anggota tubuh Kristus memiliki persekutuan yang benar dengan Allah dan dengan satu sama lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, persekutuan ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi egois, tetapi dapat berbagi bersama dan menjalani kehidupan yang memberi kesaksian tentang agama dan kehidupan yang benar dan murni, yaitu kehidupan Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, Rasul Paulus mendorong misi kepada sesama dengan mendesak anggota gereja untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang termasuk dalam keluarga orang percaya. Galatia 6 ayat yang 10. Tetapi Paulus juga memiliki pandangan yang lebih luas tentang misi kasih kepada sesama yang bahkan termasuk musuh kita. Dikatakan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Roma pasal 12 ayat 20.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita pekan ini, dikatakan, bagaimana seluruh Injil Yesus Kristus, Injil yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan, melindungi dan memulihkan, mengubah sesama kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa transformasi adalah pekerjaan atau pelayanan yang harus dilakukan melalui kuasa Roh Allah, agar banyak orang dapat menerima rahmat Injil Kristus dan diubah menjadi serupa dengannya untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, betapa berbedanya jika kita semua dengan kesadaran penuh berkomitmen untuk pelayanan ini. Pertanyaan yang paling penting adalah, siapa Yesus Kristus bagi kita hari ini? Apa artinya ini secara praktis? Amal yang benar membantu orang lain untuk menolong diri mereka sendiri. Kalau seorang datang ke pintu rumah kita dan meminta makanan, janganlah mengusir di dalam keadaan laparnya. Kemiskinan itu mungkin akibat dari kemalangan. Tetapi kemurahan hati yang murni lebih berarti dari sekedar pemberian, Bapak Ibu sekalian. Itu berarti perhatian yang sesungguhnya terhadap kesejahteraan orang lain. Kita harus berusaha memahami kebutuhan orang miskin dan yang tertekan, dan memberi pertolongan yang paling menguntungkan bagi mereka. Memberi buah pikiran, waktu, dan usaha pribadi jauh lebih bernilai daripada sekedar memberi uang, Bapak Ibu. Itulah perbuatan amal yang sejati. Ini bisa kita lihat di dalam tulisan Ellen G. White dengan judul Hidup yang Terbaik, halaman 173. Sampai di sini Bapak Ibu, pemaparan dari garis besar pelajaran kita sepanjang pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pertemuan kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang telah kami dapatkan pada saat ini. Kami tetap memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar ini boleh menjadi bekal bagi pertumbuhan kerohanian kami. Agar firman Tuhan ini boleh memperkuat iman kerohanian kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Secara khusus, hamba mau berdoa bagi seluruh pemirsa, umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan memberkati mereka. Kasih Tuhan menolong mereka. Kasih Tuhan pula yang selalu memperteguh iman mereka. Sehingga di sepanjang menjalani pergumulan kehidupan di dunia ini, mereka boleh terus bergantung kepada Tuhan. Berkati setiap usaha tangan mereka, sehingga kebutuhan hidup mereka boleh dicukupkan. Mereka boleh gunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya pertemuan yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bersama-sama melanjutkan pelajaran kami dalam seri yang berikutnya. Inilah doa pulangan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.